Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang terakhir untuk triwulan yang ketiga. Pelajaran ke-13 yang bertajuk Tuhan yang telah bangkit. Untuk mempelajari, mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk Sekolah Sabat pada minggu ini ialah bagaimana Markus menceritakan kebangkitan Yesus di dalam buku Markus. Kemudian, apa makna rohani kisah ini untuk kita, untuk Anda dan saya. Nah, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini saudara, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda. Ayat hafalan di dalam Markus 16 ayat 6 mengatakan, "Tetapi dia berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalib. Dia telah bangkit semula, dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka baringkan jenazahnya." Dalam Markus 16, selepas hari Sabat, beberapa wanita melawat kubur Yesus dan mendapati kubur kosong. Peristiwa dalam ayat ini berlaku di dalam kubur kosong Yesus. Selepas Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome tiba di kubur dan mendapati batu sudah digulingkan, mereka masuk ke dalam dan bertemu dengan seorang pemuda yang berpakaian jubah putih yang dikenal pasti sebagai malaikat. Malaikat itu memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dan tidak ada lagi dikubur di dalam kubur. Peristiwa ini berlaku pada awal pagi selepas matahari terbit selepas hari Sabat. Suasana dalam kubur penuh dengan kekaguman dan ketakutan ketika para wanita menerima berita tentang kebangkitan Yesus. Dia kemudian muncul kepada dua murid lain dan akhirnya kepada ke-11 murid, menegur mereka karena tidak percaya. Yesus memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Selepas memberikan amanat agung, dia naik ke sorga. Para murid pergi menyebarkan message itu, disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat yang mengesahkan pemberitaan mereka. Dan untuk mempelajari lebih lanjut pelajaran kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang tertera di skrin Anda. Kita beralih di bagian pertama, kebangkitan Yesus Kristus. Tajuk pertama yaitu bergembira dengan kebangkitan. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang bergembira dengan kebangkitan Yesus? Apa makna rohani kebangkitan Yesus ini? Pada hari Ahad, pagi-pagi sekali ketika matahari terbit, mereka pergi ke kubur. Markus 16 ayat 2. Yesus telah memaklumkan bahwa selepas kematiannya, dia akan bangkit semula pada hari ketiga. Yesus mati pada hari yang disebut hari persiapan, yaitu sehari sebelum Sabat, dan dibangkitkan pada pertama minggu, hari selepas Sabat. Markus 15, Markus 16. Orang Yahudi memanggil hari-hari dalam seminggu bermula dengan hari pertama Ahad dan hari kedua Isnin, hari persiapan Jumat dan hari Sabat dan hari Sabtu. Tambahan pula mereka mempunyai kaedah pengiraan yang inklusif, yaitu sebagian daripada hari dikira sebagai satu hari penuh. Dengan cara ini, hari Jumat adalah hari pertama kematian Yesus, hari Sabtu adalah hari kedua, dan hari Ahad adalah hari ketiga. Bermula pada abad kedua, orang Kristen mulai menghormati hari pertama minggu sebagai hari kebangkitan Tuhan. Secara beransur-ansur, mereka menjadikan hari itu sebagai hari yang menggantikan Sabat sebagai hari penyembahan. Namun, dalam perjanjian baru tidak ada rujukan pada hari kebangkitan sebagai hari perbaktian. Paulus menjelaskan bahwa peringatan tentang kematian dan kebangkitan maknanya yang bersifat simbolik adalah baptisan. Kolose 2:12 dan Roma 6:4. Di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu batu itu digulingkan. Yang menjadi pertanyaan, apa makna rohani batu itu digulingkan? Firman Tuhan Markus 16 ayat 6 mengatakan, "Janganlah takut, aku tahu
bahwa kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalibkan. Dia tidak ada di sini. Dia sudah dibangkitkan. Lihatlah, inilah tempat mereka meletakkan dia. Markus 16 ayat 6. Nah, bagaimana kita boleh meyakin bahwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar berlaku? Pertama, ramai saksi telah melihat Yesus dibangkitkan. Kedua, para imam terpaksa menyogok askar-askar yang menyaksikan kebangkitan tersebut. Orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut sanggup mati untuk mempertahankan kenyataan kebangkitan itu. Paulus, orang musuh tegar orang Kristen, melihat Yesus yang telah dibangkit dan hidupnya berubah secara drastik. Kisah 9 ayat 6. Kewujudan gereja Kristen sendiri membuktikan kebenaran kebangkitan itu. Dan di sekeliling saudara ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, wanita dikubur. Nah saudara, yang menjadi pertanyaan, apa makna rohani wanita dikubur Yesus? Markus 16 ayat 7 mengatakan, sekarang pergilah dan sampaikanlah kabar ini kepada pengikut-pengikutnya, termasuk Petrus. Katakan, dia pergi terlebih dahulu daripada kamu ke Galilea. Di situ kamu akan melihat dia, sebagaimana yang telah dikatakannya kepada kamu. Orang pertama yang melihat kubur Yesus yang kosong adalah beberapa wanita yang datang untuk mengawetkan tubuh Yesus. Selepas menyaksikan mereka bahwa Yesus telah bangkit, malaikat yang tetap berdiri di kubur itu mengarahkan mereka untuk memberitahu para murid-muridnya dan Petrus tentang peristiwa tersebut. Dengan kegembiraan dan kekhawatiran atas peristiwa itu, mereka kembali dengan rasa takut dan tidak memberitahu sesiapapun. Markus 16 ayat 8. Dalam perjalanan, Yesus sendiri muncul di hadapan mereka dan mendorong mereka untuk berbicara tanpa rasa takut tentang kebangkitannya. Matius 28. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus bukanlah peristiwa yang harus didiamkan. Perintah Yesus adalah pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Seperti wanita-wanita dan para murid, kita juga harus pergi dan mengabarkan berita baik ini ke semua tempat. Markus 16 ayat 20. Pena Inspirasi menjelaskan, para wanita yang telah berdiri di dekat salib Kristus menunggu dan berjaga-jaga agar jam Sabat berlalu. Pada hari pertama dalam minggu itu, sangat awal, mereka pergi ke kubur, membawa bersama mereka rempah-rempah yang berharga untuk mengurapi tubuh Juru Selamat. Mereka tidak memikirkan tentang kebangkitannya dari kematian. Matahari yang menjadi harapan mereka telah terbenam, dan malam telah terbenam di hati mereka. Semasa mereka berjalan, mereka menceritakan perbuatan belas kasihan Kristus dan kata-kata penghiburannya. Tetapi mereka tidak ingat perkataannya, Aku akan menemui kamu lagi. Yohanes 16:22. Ellen G. White, The Desire of Ages, halaman 788. Dan di skrin Anda ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang dalam kelas sahabat kita. Kita pergi ke bahagian kedua, saksi kebangkitan, tajuk yang keempat, menampakkan diri kepada Maria dan orang lain. Apa makna rohani menampakkan diri kepada Maria dan orang lain? Markus 16 ayat 9 mengatakan, setelah Yesus bangkit dari kematian pada pagi-pagi hari Ahad, mula-mula dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. 7 roh jahat pernah diusir daripada diri Maria. Markus 16 ayat 9. Dengan menggabungkan keempat kitab Injil, kita boleh mendapatkan gambaran lebih jelas tentang apa yang berlaku pada hari Ahad itu. Pertama, seorang malaikat menyebabkan gempa bumi dan membuka kubur. Matius 28 ayat 2. Para pengawal itu terbaring seperti orang mati. Maria Magdalena pergi ke kubur dari Betania. Para wanita lain datang dari Yerusalem dan berbicara tentang para malaikat. Para wanita kembali ke Yerusalem. Setelah mendengar makhluk dari Maria, Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Yohanes 22-3. Yesus muncul di hadapan Maria Magdalena. Yesus muncul di hadapan para wanita lain. Para murid tidak percaya. Para askar disogok.
Yesus muncul di hadapan Petrus. Yesus berjalan menuju ke Emmaus. Para murid dan Emmaus pergi ke ruang atas. Yesus muncul di ruang atas. Saudara, kebangkitan Yesus adalah nyata. Jika kisah ini adalah suatu rekaan, adakah penulis akan menyerahkan iman para wanita dan ketidakpercayaan para murid? Di screen ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu pergi ke seluruh dunia. Yang menjadi pertanyaan, apa makna rohani pergi ke seluruh dunia ini? Markus 16 ayat 20 mengatakan, pengikut-pengikut Yesus pergi mengabarkan berita daripada Allah di serta tempat. Tuhan bekerja bersama-sama mereka dan melalui tanda-tanda itu, Dia membuktikan bahwa perkabaran mereka benar. Yesus telah mengarahkan para pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Nah, mengapakah hal ini sangat penting? Penerimaan atau penolakan Injil adalah soal kehidupan kekal atau kematian. Kita tidak boleh membiarkan sesiapapun mati dalam kejahilan. Kita harus memberitahu mereka tentang juru selamat. Kuasa khas menyertai para penyebar berita Injil. Walau bagaimanapun, kadang-kadang Tuhan mengizinkan benih Injil ditanam dengan darah dan penderitaan oleh para utusannya. Satu perkara yang mesti kita fahami dengan jelas, Yesus tidak meminta kita melakukan pekerjaan ini seorang diri. Dia menjanjikan kehadiran dan kuasanya, seperti mana Dia membantu para murid yang pertama. Dia juga akan membantu kita menyelesaikan pekerjaan ini. Markus 16 ayat 20. Dan di screen Anda ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Jadi saudara, dari pelajaran kelas sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, berikut adalah 5 poin penting daripada semua catatan di atas. Pertama, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata. Kebangkitan Yesus disaksikan oleh ramai saksi, termasuk Maria Magdalena dan para wanita lain, serta para murid. Peristiwa ini juga disahkan oleh kewujudan gereja Kristen dan perubahan hidup drastik Saulus. Setelah melihat Yesus yang telah bangkit, Yesus untuk memberitakan Injil, yaitu Yesus mengarahkan pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitahukan Injil kepada semua makhluk. Penerimaan dan penolakan Injil adalah soal kehidupan kekal atau kematian. Yesus juga menjanjikan kehadiran dan kuasanya pada mereka yang menjalankan tugas ini. Iman dan kesaksian wanita pertama. Wanita-wanita adalah orang pertama yang melihat kubur kosong dan disuruh memberitahukan para murid untuk berani menyampaikan berita ini. Kebangkitan Yesus tidak seharusnya didiamkan, tetapi diberitakan kepada semua orang. Jasa Yesus dalam pembenaran manusia. Pembenaran manusia datang melalui jasa Yesus, bukan melalui usaha atau merit kita sendiri. Melalui iman kepada Yesus yang taat hingga mati di kayu salib, kita diterima oleh Tuhan. Yesus adalah jaminan penerimaan kita di hadapan Tuhan. Kuasa khas menyertai pemberita Injil. Kuasa khas diberikan kepada mereka yang memberitakan Injil. Walaupun kadang-kadang penggambaran ini datang dengan penderitaan dan pengorbanan. Namun, Yesus tidak meninggalkan para pengikutnya. Sehingga dalam pekerjaan ini, Dia menjanjikan kehadirannya hingga pekerjaan selesai. Jadi sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kerana memampukan kami mengerti dan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.